Wah, Nah, jadi kira-kira sedih dong kalau udah lulus nanti. ya sedih sih Ya. Pak, tapi kan mereka harus yang terendah. Terendah. Oh. Kebetulan untuk tahun ini Mhm. SMA Negeri 1 Cangkringan mendapatkan Itu semakin kuota. banyak kuota juga. Apalagi sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan ini dengan akreditasi 40% itu sangat membantu kita untuk mendapatkan kuota sama yang besar. UIN. Oh, berarti gini Pak, apakah dua jurusan ini hanya bisa mengambil satu kampus atau Bisa. Oh. Kalau seumpama di situ UPN, UNY, ISI sama UIN udah penuh ya sudah lah. Oh, Itu gitu ya Pak ya. tertinggal diisi ya sudah isi. Berarti lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu Ya ya Pak lebih cepat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Semanca. Jumpa lagi bareng Mistika di podcast Mondro Geni Semanca. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial karena beliau ini adalah salah satu guru baru di SMA Negeri 1 Cangkringan dan juga baru kali ini ikut podcast Mondro Geni Semanca. Nah, sebelum kita nanti bertanya-tanya dan juga melakukan interview atau juga bersama narasumber kita ini, kita kenalan dulu dengan Pak Jindar. Selamat sore Pak Jindar. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oke, baik. nah ini Pak Jindar, sebelum kita mulai untuk nanti membahas tentang sesuatu, alangkah baiknya kalau Pak Jindar kenalan dulu nih sama Sobat Semanca dan juga mungkin ngasih tahu ke mereka kira-kira asalnya, kemudian Pak Jindar di sini jadi guru apa gitu. Siap. Itu yang saya tunggu-tunggu Iya. itu. Oke. Hai Sobat Semanca, perkenalkan nama saya Muhammad Jindar Harun. Biasa dipanggil Pak Jindar, biasa dipanggil Pak Kumis, dan bisa juga dipanggil Pak Ibon. Oh iya, Pak Kumis dan Pak Ibon. Pak gitu Kumis ya. dan Pak Kalau Ibon. Pak Kumis karena ada kumisnya. Ya, ada kumisnya. Kalau Pak Ibon itu artinya apa? Kalau Pak Ibon itu karena saya berasal dari timur, dari face wajah saya orang timur. Iya. Ibon itu aslinya keriting. Oh, jadi berkumis dan keriting. Ya, berkumis dan keriting. Tapi kalau anak-anak nanti manggil Pak Ibon atau Pak Kumis gak masalah ya Pak? Nggak ya? masalah. Oh, kenapa tuh Pak? Biar nanti lebih akrab lagi atau lebih dekat lagi gitu. Kalau saya ngambilnya dulu waktu kuliah Ya. BK, bimbingan dan konseling. Oh ya, dan di SMA Negeri 1 Cangkringan juga mengajar BK. Ya, di SMA Negeri 1 Cangkringan saya mengajar sebagai guru BK. Oh ya. Terus asalnya Pak dari mana? Oh ya, asalnya belum ya? Belum Pak. Oke, asal saya dari Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Tidore Kepulauan. Untuk Sobat Semanca yang tahu uang 1000 ya, mungkin ya di situ. Patimura ya? Ya, Pak? Patimura. Oke. Di situ ada pulau. Nah, di situ tempat tinggal saya. Oh iya, pas di situ ya Pak. Pas di situ. Bukan di lautnya juga dong. Oh iya, bener Pak. Nah, kok jauh-jauh datang ke sini Pak? Oke, jauh-jauh datang ke sini karena di sini itu dikenal sebagai kota pelajar. Kota pelajar, jadi kebanyakan orang datang ke sini nggak mau pulang. Oh, nggak mau pulang karena mau Saking belajar. nyamannya. Oh, iya. Oh, iya. Saking nyamannya kota Yogyakarta. Iya. Berarti nyaman ya Pak ya? Nyaman. Makanya saya jarang pulang. Oh, jarang pulang. Iya. Iya, Jarang pulang. menarik banget ya. Ternyata Pak Jindar ini seorang guru BK tapi juga humoris ya Pak ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, oke Pak. Nah, nanti kalau untuk perkenalan lebih lanjut kita mungkin bisa sesi berikutnya ya Pak ya. Boleh. Nanti boleh. mungkin berkenalan lebih dalam tentang Pak Jindar dan mungkin bagaimana Maluku. Ya, Nah, siap. yang sekarang ini Pak, ini ada yang lebih urgent Pak. Wah, apa itu? Wah, ini yang ditunggu-tunggu Iya, kayaknya ya. benar. Ini karena untuk berhubungan dengan kelas 12. Wow, yang kelas 12. sebentar lagi lulus dari SMA. Wah, Nah, jadi kira-kira sedih dong kalau udah lulus nanti. ya sedih sih Pak, tapi kan mereka harus melanjutkan. Oh, melanjutkan. Melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Kalau Oke. zaman dulu itu kan namanya SNMPTN ya Pak ya. Ya, SNMPTN. Ya, kalau sekarang itu kalau nggak salah namanya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Berarti SNP PMB. MB. Nah, ini kita yang mau bahas ini nih Pak. Oh, ini Iya. yang kita mau bahas ya untuk Iya, kelas ini 12 ya. Benar sekali. Oke. Karena mungkin dari peserta didik atau siswa-siswi di sini juga Oke. penasaran ini bagaimana sih jalurnya, kemudian nanti jadwalnya seperti apa, Seperti dan apa? kira-kira persiapan yang dibutuhkan itu seperti apa. Ya, boleh. Oke. Siap Pak? Menarik. Ya, Siap. Oke. Saya cuma bisa siap dan siap Oh aja. iya, siap dan siap aja. Oke. Siap aja. Kita mulai dari pertama ya Pak ya, Oke. mengenai jalur seleksinya. Jalur seleksi. Ya, jalur seleksi dari SNMPMB. Ya. Ya, itu ada berapa Pak? Oke, untuk
tahun ini ya, Mhm. tahun ini jalur seleksi SNPMB itu ada 3. Ada Yang 3. pertama SNBP, Mhm. yang kedua SNBT, SNBT, yang ketiga yaitu Mandiri. Mandiri. Oke. Kalau yang pertama? SNBP. Mhm. Kalau SNBP itu melalui jalur prestasi. Dari nilai rapor Ya, berarti? dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Oke. Kalau yang SNBT Mhm. dia tes. Oh Dia ya, tes, tes harus UTBK tes. gitu Ya, ya? UTBK dia tes. Dan yang terakhir jalur mandiri itu lebih diserahkan ke kampusnya masing-masing. Oh ya, melalui Gitu. jalur mandiri gitu Iya, ya. melalui Ini yang jalur terakhir mandiri. ini Yang ya. terakhir ini. Oke. Ini plan terakhir. Yang plan terakhirnya Plan ya. terakhir nih. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu Pak. Oke, boleh, Melalui boleh. jalur rapor atau Ya. SNBP. Ya. Ya. Itu seperti apa sih Pak? Oke, kalau untuk jalur SNBP ini untuk Sobat Semanca, Mhm. ini dari awal kita lihat dari nilai rapotnya semester Mhm. 1 sampai semester 5, yang dimana untuk SMA Negeri 1 Cangkringan sendiri Mhm. itu ada 2 jurusan, yaitu IPA sama IPS. Ya, ada 2 Nah, jurusan. IPA sama IPS. Mhm. Jadi pertanyaannya adalah, ini kita untuk jalur SNBP gimana sih? Ya. Nah, yang pertama adalah kita tentukan eligible-nya. Oh, Tahu nggak sih eligible itu apa? eligible itu berarti dia patut atau bisa masuk gitu ya Pak ya? Oke. Apa itu ya istilahnya? Berkualifikasi gitu ya. Berkualifikasi ya, oke, betul juga, betul. Itu sangat betul, nggak ada yang salah. Oke deh saya. Nggak ada Pokoknya yang salah. intinya bisa masuk ke jalur rapor Jalur gimana? tersebut. Ya, benar. Oke, eligible saya jelaskan sedikit. Ya. Untuk eligible itu untuk Sobat Semanca, di mana nilai rapotnya itu dari yang tertinggi sampai terendah. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terendah. Nah, Oh. kebetulan untuk tahun ini Mhm. SMA Negeri 1 Cangkringan mendapatkan kuota Mhm. sekitar 53. Totalnya. Totalnya Itu 53. untuk 2 jurusan ya Pak ya? Iya, untuk 2 jurusan. Untuk IPA Mhm. sendiri itu ada 26 kuota yang Mhm. dikasih. Oh. Yang IPS ada 27 kuota. 26 dan 27. 27. Itu perhitungannya seperti apa Pak? Oke, kalau untuk perhitungannya adalah yang pertama itu kita lihat akreditasi sekolah. Karena akreditasi sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan 40%, Mhm. makanya kita lebih banyak mendapatkan kuota Oh. untuk pendaftaran SNBP itu sendiri. Dari akreditasi gitu Ya, Pak? akreditasi 40% 40%. Oke. Karena jumlah siswa kita untuk IPA kan sekitar 66 sekian. Mhm. Itu dibagi dengan 40% itu nanti Mhm. didapatkan sekitar 26 sekian. Atau 25 sekian dibulatkan jadi 26. 26. Oke. Itu jadi untuk kuota ini bagi saya adalah lumayan besar. Iya, lumayan besar ya. Semakin banyak siswa itu semakin banyak kuota juga. Apalagi sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan ini dengan akreditasi 40% itu sangat membantu kita untuk mendapatkan kuota yang besar. Kuota yang Seperti lebih itu. banyak gitu ya. Ya, Pak? kita kembali lagi di Iya. eligible. Iya, iya, oke, Nah, Pak. Kita balik eligible lagi. ya. Kita jangan lupa sama eligible. Untuk eligible ini sendiri Mhm. adalah kita ambil nilai semester 1 sampai semester 5 untuk siswa kelas 12 itu sendiri. Jadi contoh ketika kuota kita dari IPA 26, kita digabungkan IPA sendiri, nggak boleh digabungkan IPA IPS ya. IPA Iya. sendiri ada Oh, IPA iya, 1, heeh. IPA 2, kita gabungkan nilai yang paling tertinggi sampai Mhm. nilai yang paling terendah. Jadi otomatisnya yang paling tertinggi peringkat 1 sampai 26. Nah, sesuai dengan jumlah kuota. Oh iya, itu berarti Terus- didapatkan dari semester 1, 2, 3, 4, 5 di Nah, rata-rata. ya, Nanti yang paling tinggi. Oke. Ya, IPS pun demikian sama halnya. Jadi kita nggak bisa gabung IPA sama IPS. Tentunya jurusannya Berbeda. berbeda Ya. di Beda situ. jurusan ya, beda rankingan gitu, Pak Ya, ya. terus ada pertanyaan juga gini, Ya. Pak, bisa nggak sih kita kalau masuk eligible tetapi kita pengen daftar angkatan? Oh, ya. Nah, namanya masuk eligible nih, tapi Mm-mm. dia pengen masuk angkatan. Ya. Nah, tentunya bisa karena itu hak mereka. Nah, bisa mereka masuk angkatan dengan mengkonfirmasi kepada sekolah. Oh, berarti nggak jadi Ya, ikut gitu ya, ya. izin tidak jadi ikut karena saya mempersiapkan diri untuk Masuk daftar angkatan. angkatan. Nah, otomatis contoh ini saya berikan contoh adalah ketika dia di posisi kota di nomor 26 atau nomor 25, Ya. setelah dia memutuskan untuk pengen jadi daftar angkatan, otomatisnya namanya kita gantikan dengan orang yang nomor 27. Tergeser. Ya, gitu. tergeser ke atas. Oh, ya, oke. Jadi
kita memberikan kesempatan-kesempatan kepada siswa dan tidak memaksa. Apabila mereka benar-benar sudah diberikan kuota dan mereka memilih jalur untuk daftar angkatan dan lain sebagainya, kita harus ikutin. Karena itu hak mereka. Ya, Kita hak nggak bisa mereka. batasi dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang guru mempersiapkan diri dan semaksimal mungkin untuk membantu siswa tersebut. Oh, Kurang gitu. lebihnya seperti itu. Oh iya, berarti nanti ada kesempatan ya Pak. Ya, Ketika ada kesempatan. beberapa kesempatan. orang itu menggugurkan diri istilahnya Ya. gitu, kemudian akan digantikan di yang di bawahnya. Ya, di bawahnya naik ke atas. Jadi kita memberikan kesempatan-kesempatan. Jadi tidak hanya kita langsung ambil dari sini, kamu masuk aja, itu nggak boleh. Itu kita melanggar dalam artian itu haknya siswa dan kita tidak bisa sembunyi-sembunyi. Karena untuk hal ini saya terang-terangan untuk kepada semua siswa. Disampaikan Ya, kepada disampaikan seluruh secara siswa. umum. Seluruh siswa saya kumpulkan dan di situ saya tampilkan urutan 1 sampai urutan terakhir. Apabila urutan ya. tersebut dia tidak mengikuti, jadi yang di bawah harus naik ke atas untuk menggantikan. Karena ini kesempatan, Ya. tetapi kalau sudah siswa memutuskan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu haknya mereka dan kita sebagai guru siap mendampingi siswa Oh iya. tersebut. Oke. Kemudian nih Pak. Nah, tadi kan sudah tentang perankingan. Ya. Nah, pemilihan jurusan sekarang ini Pak, Oke, ya kan? pemilihan Kan jurusan. ada pemilihan jurusan. Kalau misalnya di jalur rapor itu berapa jurusan yang bisa dipilih dan berapa kampus yang bisa dipilih? Oke, kalau untuk SNBP sendiri ya, itu ada 2 jurusan yang dipilih. Oh, 2 jurusan. Ya, 2 jurusan yang dipilih. Jadi untuk siswa-siswi, untuk program dari BK sendiri adalah bagaimana mempersiapkan siswa dalam pemilihan jurusan. Soalnya gini, terkadang kelas 12 itu mereka bingung dalam penentuan jurusan. Iya, pasti milih apa ya, milih Ya, apa ya gitu. itu yang mereka sangat bingung. Tetapi tenang, kalau di SMA Negeri 1 Cangkringan sudah bisa diatasi. Oh, Karena caranya? kita punya kualitas-kualitas guru yang sangat luar biasa. Oh iya. Tidak hanya guru BK, tetapi ada guru-guru mata pelajaran lain yang bisa ditanyakan. Biar nanti kan siswa itu menambah ilmu dari situ, tidak hanya dari BK. Ada juga dari internet dan lain sebagainya, biar bisa mereka memutuskan hal Iya, tersebut. kira-kira jurusan apa yang pas? Ya, jurusan apa yang pas. Soalnya takutnya nanti ketika ambil jurusan stuck di jalan, gak mau kuliah dan memutuskan untuk tidak jadi kuliah. Itu nanti berpengaruh dengan misalnya penerimaan setelahnya gitu nggak sih Pak? Kalau Ya, misalnya kalau untuk kesempatan untuk kuota, kita harus mau nggak mau siswa tersebut wajib mengambil, tetapi kita dengan komunikasi. dengan Ya, komunikasi. komunikasi itu penting. Kalau mereka memang nggak mau ngambil, ya sudah, kita berikan kepada yang lain, sehingga nanti teman-teman yang lain itu bisa untuk ambil kesempatan. Oh, iya, ambil Jadi kesempatan. mereka tidak terabaikan gitu. Jadi semua orang punya kesempatan. Nah, apabila teman-teman yang tidak mendapatkan kuota mengenai eligible, mereka bisa daftar di SNBT. Oh iya, SNBT. Ya, SNBT. SNBT. Gitu, Ya. jalur tes. Gitu, Tes, Pak, ya. jalur tes. Kemudian tadi sudah jurusannya. Kalau untuk kampusnya sendiri, Oke. apakah 2 jurusan 1 kampus atau 2 jurusan 2 kampus? Oke, kalau mengambil satu jurusan itu terserah di mana saja. Kampus yang mau dituju itu di mana saja boleh. Kalau 2 jurusan mungkin adalah kita harus ngambil kampus yang berada di sekolah yang kita yang sama gitu. ya, Oh, berarti maksudnya sekolah yang kita tempati. Contoh kalau di SMA Negeri 1 Cangkringan kan bisa ngambil di UNY, bisa ngambil di UGM, di ISI, bisa ngambil UPN di gitu ya. UPN. Nah, kan ada beberapa kampus negeri yang ada di Jogja. Ada ISI, ada UPN, ada UNY, ada UGM, sama UIN. Oh, berarti gini Pak, apakah 2 jurusan ini hanya bisa mengambil 1 kampus atau bisa 2 kampus? Oke, bisa. Bisa Kalau 2 dalam kampus? satu kampus dengan 2 jurusan yang berbeda. Oh, kalau kampusnya beda 1 jurusan? Kalau kampus yang berbeda bisa ngambil satu di sini, satu dimanapun bisa juga. Tapi Contoh, jurusannya 1 kan? Kalau ya, misalnya jurusan 2 kalau kampus. dari sini siswa kita pengen ngambil di kampus negeri yang ada di Jogja, itu harus ngambil satu kampus dari sini. Jurusan satu dari sini, satu yang lain boleh. Yang lain boleh. Di Ya. luar, di apa namanya, di provinsi lain gitu bisa? Kalau bisa di DIY. Oh, DIY kalau- dalam artian gini, kalau dia pengen di kampus yang ada di Jogja satu, bisa dia alihkan satu di tempat contoh kayak Semarang bisa, di Magelang bisa. Jadi
setidaknya dia harus ngambil satu di Jogja. Oh, ada satu kampus yang di Jogja. Ya, satu gitu kampus ya. di Jogja. Biar nanti itu menjadi prioritas utama untuk teman-teman yang ngambil 2 jurusan. Gitu. Gitu. Ya. Berarti saya mau di UNY ngambil Ya, jurusan ilmu komunikasi, ya, kemudian dengan bahasa Inggris gitu ya, bisa. bisa. Kalau misalnya yang satu UNY, satunya misalnya di Brawijaya atau di Malang gitu kan ya Ya. Pak, itu berarti Harus satu di ilmu. Jogja, ya, harus satu di Oh, Jogja. iya, misalnya Yang tadi penting satu UNY Jogja, sama iya. Brawijaya, Iya. berarti jurusannya Ilkom aja gitu. Ya, Atau boleh boleh dengan jurusan yang lain boleh. Oh, berarti dua Udah, pilihan 2 jurusan. pilihan jurusan. Dua pilihan jurusan, 2 pilihan kampus. Iya. Oh. Kalau seumpamanya satu kampus bisa di mana aja. Mm-mm. Bisa di mana aja. Mm. Mau ke Papua bisa, mau ke Maluku bisa. Oh, Itu kalau dua hanya kampus. satu jurusan. Oh, Itu jauh-jauh bisa di Hmm. mana saja. gimana saja ya. Iya. Tapi kalau misalnya 2 kampus harus salah satunya Ya, di salah satu di Oh, Jogja. baru tahu. Iya. Berarti kalau misalnya satu jurusan saya mau kuliah di Papua ya udah Iya. gitu. Satu kalau kampus satu tapi. kampus Oh, ya, iya. satu kampus. 2 jurusan. Oke, Iya. menarik sekali itu tadi kan, Pak. Nah, terus kalau misalnya untuk jalur yang SNBP itu kan hanya kita tinggal eligible, Iya. kemudian persyaratannya Iya. apa Pak? Oke. Selain nilai raport, apakah ada yang harus dipersiapkan lain, misalnya foto atau KTP dan sebagainya? Oh iya, kalau untuk persiapannya adalah siswa tersebut kalau sudah masuk eligible, Mm-mm. mereka harus membuat akun. Hmm. Nah, kalau udah masuk eligible buat akun. Mhm. Nah, setelah akun itu jadi, nanti kan ada mempersiapkan foto dan lain sebagainya. Mm-mm. Foto itu diupload dan diisikan ke data yang sudah Diminta gitu ya diminta Hmm. atau pembuatan akun tersebut. Ya. Jadi nanti setelah akun itu jadi, pada saat tanggal untuk pengisian Mm-mm. pemilihan jurusan, Mm-mm. nanti baru tinggal dipilihkan saja. Yang Oh, penting iya. akunnya udah ada dulu. Yang penting buat akun dulu. Buat akun dulu. Tapi untuk pembuatan akun ini apakah khusus di jalur SNBP atau semua, misalnya di jalur yang UTBK, jadi semua siswa harus membuat dulu akunnya gitu, Oh, entah oke. jalurnya apa gitu. Kalau ini untuk jalur seharusnya wajib untuk seluruh siswa. Hmm. Tetapi yang eligible ini adalah diprioritaskan yang untuk rapot saja. Oh iya. Jadi mereka yang prestasi-prestasi Mm-mm. semester 1 sampai semester 5, nilai yang paling tertinggi sampai terendah sesuai Mm-mm. dengan kuota, Mm-mm. itu mereka yang diprioritaskan untuk daftar yang prestasi ini. Hmm. Kalau mereka yang lain wajib juga buat akun. Tapi nanti gitu. Ya, buat akun terlebih dahulu, setelah itu ada jadwal penerimaan untuk tes. Mm-mm. Nah, itu baru mereka bisa ikut di situ. Oh iya, berarti sekarang ini baru terfokus untuk Ya, yang SNBP atau ya, jalur raport SNBP, ya Pak ya. jalur raport. Tetapi untuk Hmm. teman-teman yang tidak dapat kuota untuk prestasi, mereka harus mempersiapkan diri untuk SNBT. Oh iya. Biar nanti tidak kewalahan. Hmm. Sebenarnya mempersiapkan diri untuk SNBT, SNBP itu mungkin udah mulai dari awal kelas 10. Oh, Biar itu nanti dia. kan, Nah, ini ya. penting nih. Ya. Mulai dari kelas 10 ya Kelas Pak ya. 10. Oh, jangan dari kelas 12 tahu-tahu udah jangan. wah, aku kayak gini harus Ya, ini gitu. itu Padahal- biasanya, Iya, biasanya. biasanya Pada gitu. umumnya kelas 12 Iya. biasanya seperti itu. Kaget mereka Mm-mm. mengenai kuliah dan lain Mm-mm. sebagainya. Berarti harusnya dipikirkan mulai dari masuk Iya. SMA ya Pak ya. Iya. Kelas 10 sudah kira-kira besok itu rencananya mau seperti apa, jurusannya Mau seperti kemana, apa, ya, ya. mau kemana. Karena setiap anak kan belum tentu mereka mau kuliah semua. Mm-mm. Ada yang kuliah, daftar angkatan, ada juga yang mau bekerja langsung. Iya, Nah, jadi ada beberapa pilihan yang ya itu tergantung dari Mm-mm. siswa itu sendiri. Biar bagaimanapun itu hak mereka. Iya. Kita yang terus mendampingi mereka. Oh iya, kemudian untuk yang jalur SNBP ini terakhir ya Pak untuk jalur ini, itu kalau misalnya saya mau ngambil jurusan ekonomi gitu, Ya. apakah ada misalnya nilai-nilai tertentu yang memang harus unggul gitu Pak? Oke. Misalnya ekonomi, apakah nilai IPS atau ekonomi saya itu harus tinggi gitu? Iya. Oke. Kalau untuk pertanyaan seperti itu tuh sangat luar biasa, bagus ya. Iya. Kebanyakan siswa-siswi menanyakan hal tersebut. Pak, ada siswa yang mengatakan bahwa Pak, saya pengen ngambil jurusan ekonomi. Mm-mm. Itu apakah nilai saya Mm-mm. ekonomi harus bagus? Iya, Pertanyaan itu sangat bagus iya. karena untuk menentukan anak tersebut ke depannya. Mm-mm. Dalam artian kalau kita mengambil jurusan ekonomi, yang jelasnya mata pelajaran yang ada di situ harus jurusan ekonomi yang bagus. Gak mungkin penjas dan lain sebagainya. Oh ya. Jadi gitu ya. untuk jurusan ekonomi ya IPS, ekonomi dan lain sebagainya yang termasuk di
ekonomi, Mm-mm. otomatisnya nilai-nilainya harus bagus. Oh iya. Itu biar nanti itu untuk menjadi penentuan pada saat Mm-mm. penilaian dan penentuan apakah kita lolos atau enggak di SNBP tersebut. SNBP gitu ya. Ya berarti tinggal kalau sudah ada nilainya rata-ratanya sudah bagus, Ya. khususnya sesuai dengan jurusannya gitu ya, Ya, Pak ya. nah ini Itu- menarik nih. Mm. Kalau dibilang rata-ratanya, setidaknya dan itu wajib Mm. untuk setiap siswa harus melihat nilai dari awal sampai akhir. Mm-mm. Jadi kalau untuk grafik tuh dia tidak boleh naik terus turun, Mm-mm. naik terus turun, nggak boleh. Jadi dia grafiknya itu dia naik, naik, naik. Jadi ada peningkatan. Oh, harus selalu ada peningkatan Harus ada gitu ya? peningkatan. Jadi nggak Oh. boleh turun sampai ke bawah terus Mm. naik ke atas, nggak boleh. Harus ada peningkatan dari bawah naik ke atas satu tingkat sampai semester 5. Jadi dia diibaratkan kayak roket, dia terus ke atas. Oh, semakin naik gitu Semakin ya? naik gitu. Oh, Nah, itu yang berkesempatan lebih untuk bisa Iya, diterima ya Pak ya? iya. Hmm. Kesempatan untuk diterima itu tergantung dari pihak penyelenggaranya atau yang memutuskan hal tersebut. Yang dari kita adalah bagaimana kita mengupayakan mempersiapkan semaksimal mungkin untuk siswa-siswi kita dari nilai dan mental dan juga lain-lain yang bisa kita persiapkan untuk siswa tersebut. Oh iya, wah ini berarti kalau nanti sudah ini tinggal jalur langit juga Ya, ya Pak ya? jalur Banyak-banyak langit juga. doa. Ya itu yang terakhir, banyak-banyak doa sama doa. Ya orang tua doakan ke siswa tersebut dan kita juga sebagai Ya, guru Bapak Guru. harus doakan kepada siswa untuk mereka menjenjang karir yang lebih tinggi kan harus mempersiapkan diri yang benar-benar kuat dan mental yang kuat juga. Oh iya, ini kalau untuk jalur SNBP sudah mulai berarti ya, Ya, Pak ya? udah Ya. mulai. Kita doakan semoga nanti sampai seleksi mereka akan banyak yang diterima ya Pak Amin, ya. amin, amin, amin. Harapan saya seperti itu. Cuman yang menentukan pihak pusat, Ya, benar. ya, pihak pusat dan juga Tuhan. Tuhan yang Ya. berkuasa. Oke Pak. Nah ini sudah jalur yang SNBP atau Ya, rapor. SNBP. Sekarang kita ke jalur seleksi tes atau Ya. SNBT ya Pak ya. SNBT. Nah kalau jalurnya ini itu bagaimana Pak? Oke, kalau SNBT itu menunggu proses SNBP selesai dulu, pengumuman. Nah, ini menarik juga nih, ada pertanyaan mengenai SNBT. SNBT sih kapan sih? Kalau SNBT itu menunggu jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak pusat, itu setelah selesai SNBP baru dimulai SNBT. Jadi untuk Sobat Semanca yang bertanya-tanya mengenai SNBT itu bisa untuk siswa-siswa yang nggak masuk eligible Ya. itu mereka mempersiapkan diri di situ. Ya jalur tes gitu ya Ya, Pak setelah pengumuman SNBP mereka bisa melanjutkan yang tidak lolos. Ya Yang tidak lolos. Berarti ada SNBP. kesempatan ya? Ya, Misalnya ada kesempatan. SNBP tidak lolos bisa Ya. mengikuti SNBT. Bisa mengikuti Oh, SNBT. oke. Harapan kita adalah semoga saja lolos semuanya. Iya, Harapan ya. kita. Kalau besok mungkin ada siswa yang nggak lolos, mereka bisa lanjut di SNBT. SNBT. Nah, oke. untuk SNBT ini banyak di sekolah dari Sabang sampai Merauke kan ada semua. Jadi untuk Sobat Semanca, bagi teman-teman atau adik-adik kalian yang pengen mengikuti ini, yang terpenting satu hal adalah akun itu harus sudah terverifikasi. Oh. Akun. Kalau Akun seumpamanya sudah tidak buat terverifikasi. akun itu nggak bisa daftar SNBT. Berarti Gitu. minimal sekarang persiapannya adalah membuat akun Ya, dulu membuat akun. Kalau yang SNBT membuat akun sama juga dengan SNBP. Kalau SNBP sama SNBT kan lebih didahulukan atau lebih duluan SNBP. Iya. Gitu. Tapi nanti untuk pembuatan akun yang tidak eligible di SNBP itu ada dari sekolah juga nanti dibantu atau mereka mandiri? Oke, kalau untuk saya sendiri adalah saya setiap siswa dalam melakukan mulai dari awal SNBP, SNBT itu saya dampingi terus. Kita nggak bisa lepas tangan karena kenapa? Informasi-informasi yang didapatkan kan kurang. Iya. Nah, gunanya kita untuk masuk ke dalam adalah mendampingi mereka biar nanti tidak ada miskomunikasi. Itu yang paling fatal untuk Iya. dalam ya ada juga mengenai pembuatan akun dan lain sebagainya. Kalau takut salah kan tidak bisa untuk mendaftar dan lain iya, sebagainya heeh. gitu. Harus Jadi menunggu tahun membutuhkan depan. peran. Iya, membutuhkan peran yang Iya, sangat luar biasa Iya, gitu. termasuk juga untuk peserta didik juga harus mempersiapkan diri dengan banyak-banyak membaca ya, Ya. Pak ya. Literasi gitu. Literasi kapan, penting, literasi penting. tentang mekanismenya juga Iya, ya. satu lagi Apa saya itu? ingat. Ketika kalau siswa SNBP telah dinyatakan lolos atau lulus, itu tidak boleh mendaftar lagi di SNBT dan Mandiri. Tidak boleh karena aturan apa, Pak? barunya seperti itu. Karena kenapa?
SNBP itu adalah memang benar-benar diperuntukkan kepada siswa-siswi yang prestasi. Untuk siswa-siswi yang masuk eligible adalah siswa-siswi terpilih. Sudah terpilih Sudah gitu terpilih ya, Pak, ya? untuk dengan nilai yang sangat luar biasa. Ketika mereka lolos, itu tidak boleh untuk daftar lagi di SNBT sama Mandiri. Tapi nanti akan ada dampaknya nggak, Pak? Karena kalau setahu saya dulu juga sempat ada yang seperti itu kan. Oh, informasi ya? Ya, ada siswa yang sudah masuk di jalur rapor atau SNBP, kemudian dia menggugurkan diri, dia ikut SNBT, masuk kampus yang lain gitu. Oke, itu yang paling ditakutkan setiap sekolah. Iya. Kenapa? Karena ketika SNBP siswa ada yang lolos di situ dan dia tidak mengambil, itu nanti jangka panjangnya siswa-siswi atau adik-adik mereka di kelas 10 maupun di kelas 11 nanti kena dampaknya. Dampaknya apa? Sekolah bisa saja di blacklist dari pihak sananya. Berapa lama itu, Pak, blacklistnya? Kalau untuk berapa lamanya itu tergantung aturan yang akan diberlakukan dari pihak sana, tergantung dari kampus atau dari penyelenggara? Dari penyelenggara. Jadi untuk berapa lamanya itu tergantung dari kesalahan kita atau hal-hal yang sudah ditentukan kita melanggar. Seberapa fatal seberapa gitu, fatal masalah tersebut. Tapi ya susah juga, Pak. Ya misalnya di blacklist padahal anak-anak kita setelahnya mungkin akan ada yang berprestasi, ini harusnya bisa lolos, tapi betul. karena ada hal-hal yang seperti itu mereka menjadi tidak bisa masuk. Kalau untuk siswa Semanca sendiri adalah untuk kelas 12 ini saya itu telah mempersiapkan ketika siswa-siswi untuk memanalisir siswa tersebut tidak setelah lulus SNBP dia harus lanjut, nggak boleh putus di situ atau dia ngambil jalur lain, itu yang paling bahaya. Jadi kita dari pihak guru itu telah mempersiapkan semaksimal mungkin dan berharapnya siswa-siswi tidak keluar dari SNBP itu dan dia terus melanjutkan. Jadi memang ini butuh kerjasama antara sekolah dan juga alumni juga. Alumni ya, Pak, juga. ya. Penelusuran alumni ternyata penting. Juga. Nah, ini mungkin bagi alumni juga, ini biasanya kan kita minta untuk mengisi gitu ya, minta bantuannya untuk mengisi. Setelah lulus kemana itu sebenarnya juga penting ya, Pak. Itu penting. Karena nanti untuk keberlangsungan misalnya lulusan kita atau adik-adik kelas itu nanti akan bisa masuk untuk jalur SNBP atau mungkin pengaruh juga. Kemudian juga akan bekerja di mana gitu ya, Pak ya. Nah, itu kan tadi sudah tentang alumni juga berpengaruh gitu ya, Pak ya. Nah, kembali lagi kalau untuk yang SNBT. Nah, kalau untuk SNBT sendiri itu apakah jurusan dan juga kampusnya juga sama itu yang bisa dipilih, Pak? Oke, kalau untuk SNBT itu ada 4 pilihan. 4 pilihan? 4 pilihan, banyak sekali. Tapi itu ada aturan-aturan tersendiri yang sudah diberlakukan. Kalau mau satu jurusan, ya itu hanya memilih satu jurusan akademik atau vokasi. Itu tergantung dari kita pilih apa. Kalau cuma satu jurusan, 2 jurusan, 1 jurusan akademik atau vokasi, begitu dan seterusnya. Jadi 4 pilihan tergantung dari siswa itu tersendiri untuk memilih. Yang jelasnya ada 4 pilihan. 4 pilihan, tapi satu kampus atau berapa kampus yang bisa? Beberapa kampus yang bisa. Jadi itu bisa siswa tersebut untuk memilih hal tersebut. 4 pilihan jurusan, 2 kampus gitu boleh, Pak? Ya boleh. 4 jurusan, 4 kampus bisa? Kalau 4 kampus, kalau untuk yang terpenting adalah tinggal bagaimana cara mereka untuk memilih. Biasanya tuh mereka hanya 2 kampus, 2 jurusan. 2 kampus, 2 Tapi jurusan. kalau diberikan kesempatan seperti itu ya memaksimalkan. Berarti nanti masih menunggu juga ya, Pak ya. Kira-kira untuk yang SNBT itu seperti apa aturannya gitu ya, Pak ya. Kemudian Pak, kalau yang untuk SNBT ini apakah tesnya itu kira-kira akan dilaksanakan daring atau luring gitu, Pak? Oke, kalau untuk tes SNBT biasanya itu di kampus-kampus yang ada di wilayah mereka masing-masing. Nah, kalau untuk yang SNBT ini sendiri siswa-siswi tersebut mendaftar juga, mendaftar seperti SNBP, mendaftar, terus nanti pemilihan jurusan dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ada lokasi tersebut untuk ujian. Untuk ujian ya. Untuk ujian. Kalau di Jogja itu sendiri yang saya tahu adalah ada 5 kampus yang mereka bisa apa itu, Pak? memilih
untuk ikut tes di Hmm. situ. Ada UGM, ada Mhm. UIN, Mhm. ada UPN Veteran, Mhm. ada ISI, Mhm. sama satu Satu lagi apa ya? UPN, UPN, UGM, UGM, UNY, UNY, ISI, ISI, satu lagi UIN, Pak. UIN. Iya ya? Ya, Udah 5 ya? udah 5. Sudah 5, Pak? UNY, ya, Iya, UNY. ya, Lupa disebut ini, Pak. UNY ada Iya. 5 ya. Jadi tinggal mereka memilih Mhm. dengan jarak Oh, jarak dari jarak rumah? iya jarak dari rumah. Oh, gitu Ya, contohnya ya. kalau di Cangkringan ini sendiri, Mhm. berarti otomatis yang paling dekat kampus mana? Kampus berarti masih UN ya mungkin ya, Pak? Ya, UNY, UGM. Oh iya. Kalau ke ISI nanti agak jauh ke sana Oh dong. iya, kayak keluar kota ya, Pak? Iya, keluar kota. Iya. Agak kejauhan ke sana. Jadi Mhm. mereka bisa memilih sesuai dengan keadaan atau Mhm. rumah, jarak terdekat atau Hmm. jauhnya mereka bisa datang untuk Ya, tes, untuk melakukan tes. tesnya ya. Berarti Terus ini juga apa kalau itu? seumpamanya di kampus tersebut sudah penuh, Mhm. maka tidak bisa memilih di situ lagi. Kita bisa Hmm. memilih di kampus yang lain. Oh, gitu. Ya, karena itu tergantung dengan jumlah kuota yang sudah disediakan oleh pihak Oh, panitia. tapi nanti ketika mendaftar sudah ada, misalnya Sudah kuota ada. sudah penuh gitu? Ada. Ketika kalau kita klik di situ Oh. masih tersedia, Heeh. berarti kita masih bisa untuk ikut di situ. Kalau Hmm. seumpama di situ nggak bisa, berarti kita alihkan dengan kampus lain. Berarti bisa jadi terlempar ke isi gitu ya, Pak ya? Bisa. Kalau Oh. seumpama di situ UPN, Mhm. UNY, ISI sama Hmm. UIN udah penuh, ya Mhm. sudah lah. Oh, Itu gitu ya, Pak ya. tertinggal di ISI ya sudah Mhm. isi. Berarti lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu Ya ya, Pak lebih ya. cepat lebih baik. Kesempatan untuk memilih tempat seleksi itu Ya, akan lebih apa ya, banyak gitu ya ya. banyak Gitu. tuh. Nah, kemudian Pak, ini tadi kan kita sempat mengatakan istilah vokasi. Nah, Ya. mungkin beberapa siswa kita juga ada yang bingung bedanya vokasi sama nggak vokasi itu apa. Nah, Oke, kalau untuk yang akademik ini Mhm. biasanya akademik sama vokasi. Mhm. Kalau akademik ini kan biasanya seperti mereka lebih awalnya saya menjelaskan mengenai akademik lebih ke S1, S1 Ya. perawat, Mhm. S1 BK juga, Mhm. psikologi dan lain Mhm. sebagainya. S1-nya itu Iya, berarti ya, Pak ya. S1. Mhm. Kalau vokasi kan lebih ke kejuruan. Jadi Mhm. bedanya vokasi sama akademik itu kalau bagi saya adalah Mhm. 60-40. Mhm. Kalau yang akademik Mhm. itu lebih banyak teori, Mhm. 40% dia praktek. Jadi Praktek. 60% dia teori, Mhm. 40% dia praktek. Tetapi kalau yang vokasi Mhm. dia lebih banyak Banyak praktek. praktek. Sekitar 60%, 40% teori. Oh, berarti D2, D3, D4 gitu ya, Pak ya? Iya, Dulu ada D1, D2, D2. sekarang mungkin enggak ya? Ya, D3, D4 ya mungkin D3, sekarang ya? D4 mungkin yang masih Iya. kita Heeh. dengar ya. Iya. Dengar gitu. Oh, berarti gitu ya. Kalau istilah vokasi itu biasanya D3 atau D4 Ya, gitu. lebih banyak condong ke untuk kalau siswa-siswi yang Mhm. pengen langsung bekerja bisa mengambil pilihan vokasi. Karena Hmm. kenapa? Vokasi itu diperuntukkan untuk mempersiapkan Mhm. mahasiswanya Mhm. untuk langsung bekerja. Mhm. Tetapi tidak menjamin karena di dalam kehidupan ini rezeki kan diatur. Oh iya, sudah ada yang Ketika mengatur ya, kalau Pak ya? kita udah berusaha dan kemungkinan besarnya mengenai vokasi itu mereka bekerja sama sama lembaga-lembaga. Jadi sudah ada apa ya, Pak, istilahnya Kerjasama penyaluran gitu ya, ya? penyaluran. Hmm. Ketika kalau kita dalam kuliah kita berprestasi, otomatisnya mereka akan mengambil kita atau merekrut kita untuk bekerja di perusahaan atau lembaga yang ada di situ. Ya, yang bekerja sama gitu ya, Pak ya? Itu bagi siswa-siswi yang pengen langsung bekerja. Oh iya. Nah, jadi mereka bisa ngambil vokasi. Sebenarnya untuk D4 sama S1 itu sama halnya sama saja. Cuman bagaimana cara siswa untuk menyikapi atau mereka mempersiapkan diri mengenai hal Oh tersebut. iya, antara teori dan praktek tadi ya, Pak ya? Kalau mereka ke S1 ya mungkin jadi dosen dan lain sebagainya. Kalau untuk vokasi ke arah bekerja mereka lebih mematangkan ke vokasinya itu. Oh iya, ya itu memang harus mulai dipikirkan dari Ya, sekarang ya, Pak ya. dipikirkan mulai Atau dari mungkin sekarang. justru dari kelas 10 juga sudah mulai Harus. berarti memang banyak yang harus dipersiapkan. Ya, banyak. Ya untuk jenjang lebih tinggi dan juga bekerja nanti Ya, ya, Pak ya. Jangan bekerja sampai nanti nanti. menyesal pemilihan jurusannya gitu kan. Itu nanti stuck di tengah udah selesai. Oh iya. Selesai. Oke. Nah, gitu. kalau untuk yang SNBT ini ada tambahan lagi nggak, Pak, sebelum kita ke jalur yang seleksi mandiri gitu? Oke, kalau untuk SNBT mungkin cukup ya. Karena untuk informasi adalah mereka tes dan selesai tes mereka tinggal pemilihan jurusan. Setelah pemilihan jurusan selesai semua tinggal menunggu hasil dari. Oh iya. Oh, kalau untuk hal yang tersebut. tahun ini kira-kira ada berapa gelombang untuk SNBT, Pak?
Kalau SNBT itu untuk tes cuman sekali. Oh, cuman sekali? Iya, tesnya cuman sekali aja. Jadi kalau Oh. tes cuman sekali, tapi ada beberapa gelombang. Gelombang 1 sama gelombang 2 tergantung dengan jumlah kuota atau jumlah Pelamar gitu. pelamar mereka daftar sebanyak berapa. Jadi Jadi sama juga tergantung mereka. Contoh nih, kalau semakin cepat mereka daftar, berarti mereka masuk ke gelombang 1. Kalau mereka daftarnya agak ke belakang, masuknya di gelombang kedua. Oh ya, Biasanya berarti seperti gelombang itu bukan terus menentukan yang pertama gagal bisa ikut lagi, tapi cepat atau lambatnya mereka dalam mendaftar gitu ya Pak ya. Kalau yang saya tahu adalah gelombang pertama biasanya orang yang paling cepat daftar, ya di situ akan sudah ditentukan di dalam proses untuk pemilihan. Oh iya. Itu ditentukan, oh ini gelombang pertama, ini gelombang kedua. Kalau seumpamanya selesai pengumuman di bulan Maret, nanti SNBP setelah itu mau daftar langsung, itu mereka kemungkinan besarnya masuk di gelombang pertama. Karena lebih cepat kan. Iya. Gitu. Kalau yang selanjutnya di gelombang 2. Ya, gelombang kedua. Oke gitu. Nah, kita bahas yang ketiga. Tadi kan sudah jalur raport sudah. Ya. Tapi karena ternyata belum beruntung. Ya. Kita coba jalur SNBT, jalur tes gitu. Kok ternyata belum beruntung. Masih ada ini ya. Masih ada jalur lain, yaitu jalur seleksi mandiri. Nah, kalau seleksi mandiri ini apakah seperti yang 2 tadi, misalnya dengan tes juga atau bahkan dengan rapot, ini seperti apa Pak kalau yang seleksi mandiri? Kalau mandiri ini diserahkan sepenuhnya ke pihak kampus yang penyelenggara. Oh, jadi kampus yang tuju, mereka mempunyai seleksi masing-masing gitu Pak? Iya, jadi ini tanggung jawab setiap kampus karena penyelenggara itu mereka punya aturannya masing-masing. Jadi pihak pusat atau pihak yang penyelenggara dari panitia pusat itu mereka menyerahkan kepada pihak kampus yang ikut untuk tes kuota untuk tes untuk mandiri setelah SNBP tidak beruntung. UTBK, SNBT nggak beruntung. Nah, disinilah yang terakhir di mandiri. Tetapi untuk siswa-siswi terkadang mereka itu udah stuck di mandiri, sedih dan lain sebagainya. Padahal masih banyak di luar sana jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta itu banyak. Oh, masih ada jalur yang lain Pak? Kurangnya tadi itu literasi itu yang perlu diperhatikan. Banyak-banyak baca gitu ya. Jadi untuk mandiri ini semua penyelenggara aturan dan lain sebagainya diserahkan pada pihak kampusnya masing-masing terkait. Karena setiap kampus punya perbedaan, punya aturan, punya penyelenggaraannya itu kan berbeda-beda. Jadi semua diserahkan kepada pihak kampus. Tapi umumnya apakah juga dengan tes atau dari nilai tertentu atau prestasi tertentu gitu? Oke, kalau untuk mandiri ada juga yang jalur tes. Jadi kan berbagai macam tuh saya bilang. Ada juga jalur tes, ada juga jalur kalau biasanya negeri otomatis lebih arah ke tes ya. Nah, kalau untuk yang swasta ada juga yang tes. Ada juga yang jalur rapot juga, prestasi juga, dan banyak jalur masuk untuk kuliah. Jadi tidak bisa dipungkiri untuk siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia kan mereka bisa lebih banyak mencari informasi tersebut karena setiap kampus itu mereka punya jalur-jalur masuk yang berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Dan ini gitu. juga perlu digarisbawahi ya mungkin ya Pak ya, bahwa sebenarnya kampus swasta pun juga banyak yang bagus-bagus gitu ya Pak ya, bahkan bagus, berkualitas. Tidak harus selalu kita kuliah di negeri, tapi swasta pun juga sebenarnya juga mumpuni, sudah sangat bagus, apalagi zaman sekarang ya Pak ya. Oke, yang ini yang perlu saya tekankan adalah ini adalah kesempatan untuk semua siswa mengikuti setiap tahun ya, mengikuti jalur-jalur SNPMB seperti ini. Tetapi untuk swasta juga tidak kalah menarik, kalah jauh, kalah kualitas untuk yang negeri-negeri. Nyatanya saja untuk sekarang kampus-kampus swasta entah di Jogja, di luar sana itu punya potensi atau prestasi-prestasi yang sudah kita lihat, entah itu dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi skalanya juga internasional ya Pak skalanya juga internasional. Jadi jangan menganggap bahwa swasta itu di bawah, enggak boleh. Karena swasta negeri kita mau kuliah di mana saja itu rezeki pasti akan datang ketika kita mau berusaha. Intinya berusaha, tergantung kita sendiri yang menjalani. Kalau kita kuliahnya datang absen terus pulang tidak ada materi yang masuk ke dalam otak kita, ya sudah sama aja. Benar itu sekali. sama aja. Harus diusahakan ya ketika Pak ya. lulus bingung juga mau ini ngapain. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu
mereka setelah lulus mereka bingung. Iya, mau ngapain, Mau ngapain? kemana gitu ya, Pak, ya? Ilmu saya kemarin di Iya, mana? Tapi tidak jadi perdebatan bahwa gini, ketika mereka seperti itu mungkin sudah diatur juga sama Tuhan karena rezeki dan lain sebagainya kan diatur. Jadi yang terpenting adalah kita ini benar-benar untuk kuliah dan benar-benar untuk mencari ilmu karena kelak ilmu itu nanti yang akan dipakai untuk generasi-generasi penerus. Iya. Gitu. Ilmu tidak pernah mati ya, Pak. Ya, ilmu tidak pernah mati. Kita harus asah yang penting itu ya, Pak. Asah. Nah, itu tadi sudah sampai ke jalur-jalurnya ya, Pak. Kita sudah Ya. membahas 3 jalurnya. Ya, Tuh nanti mau dipersiapkan untuk peserta Ya. didik tadi, dan jangan lupa literasinya ya Pak, literasi. Nah, sekarang Masa kita sangga masuk ke untuk kuota itu benar-benar penting karena kenapa ini yang ini menentukan yang paling jumlah gampang bahan. dihafal, Pak. Ya. 14 Februari. Ingat Ya. ya, 14 Februari Ya, mulai yang untuk SNBP itu pemilihan. menunggu pengumuman dulu. Oh iya, berarti nah ini Ya. berarti jangan mendaftar dulu ya, Pak, Ya, ya. kalau untuk SNBP mereka menunggu Apa sampai sertifikatnya? sertifikat itu nanti akan dipakai untuk mendaftar mandiri. Salah satu persyaratan Berarti- untuk mendaftar. Bentar. Berarti kalau misalnya ada siswa dia tidak ikut SNBP, BP. tidak ikut SNBT, tidak bisa ikut seleksi mandiri karena nggak punya sertifikat. Iya. Itu mungkin bisa karena ditaruh di salah sini juga ya. Iya, bisa Bisa di taruh. bawah sini bisa di ada bawah. gitu. Bisa diwasi ya nanti diakses sendiri. Iya, Persiapkan nanti dari kelas tinggal- 10. Oh ya. Itu bakal akan menjadi nilai plus untuk penambahan nilai pada saat kita daftar SNPMB. Oke, kemudian nah ini memang sekali lagi perlu digarisbawahi Ya. ya untuk seluruh siswa di Seluruh SMA siswa. Cangkringan dan mungkin juga sobat semanca lain Ya. atau alumni dan orang tua Iya. bahwa persiapan untuk nanti lulusan dari SMA itu perlu dipersiapkan mulai dari kelas 10 ya, Ya, Pak ya. kelas 10. Karena Mereka memang- kuliah terus bunuh diri dan lain Aduh, sebagainya. Itu kan naudzubillah yang paling ya, Pak ya, Pak. Jangan paling segan. ya paling Jangan ditakutin sampai. di situ. Mhm. Jadi